Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Mariska. Saya dari kelas ISR 20 STIMIK Alfat Sukabumi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul Positive Thinking. Oke, langsung aja kita ke slide yang kedua. Baik, apa itu positive thinking? Mungkin sebagian orang sudah tahu ya apa itu positive thinking. Jadi, positive thinking dalam bahasa Indonesia yang artinya berpikir positif dengan cara melihat sesuatu tanpa melihat sisi negatif dan mengambil hikmah di balik masalah yang menimpa. Positive thinking adalah cara berpikir yang diproses secara positif, yang menghasilkan energi yang positif, yaitu suatu energi yang akan menghasilkan pemikiran-pemikiran dan sikap-sikap yang baik yang dapat membuat manusia menjadi lebih bersemangat, melakukan hal-hal yang benar, dan menjadi bahagia. Oke, jadi positive thinking itu kita tuh harus berpikir positif, karena dengan kita berpikir positif, maka dalam diri kita akan banyak banget manfaatnya. Pokoknya bakal banyak banget manfaatnya buat diri kita jika kita berpikir positif. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang amanah. Yang pertama ada pengertian amanah. Amanah secara bahasa artinya suatu yang dipercayakan atau kepercayaan. Sedangkan secara istilah, amanah merupakan sikap mental yang di dalamnya terkandung unsur kepatuhan kepada hukum, tanggung jawab kepada tugas, kesetiaan kepada komitmen, keteguhan dalam memegang janji, kesucian dalam tekad, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Orang yang amanah memperhatikan dengan baik apa yang dititipkan dan dipercayakan kepadanya. Apabila diserahi suatu mandat, ia mengelolanya secara profesional. Misalnya ketika diberi rizki oleh Allah, ia membelanjakannya secara tepat untuk menghasilkan manfaat bagi diri sendiri dan orang banyak. Orang yang berbuat baik kepada orang lain sesungguhnya telah berbuat baik kepada diri sendiri dengan sikap amanah. Orang di sekitar merasa aman dan nyaman berhubungan dengan kita. Mempunyai banyak kawan tentu saja menjadi salah satu kunci kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lastri Windradi akan membahas sedikit tentang sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas merupakan dua sifat positif yang saling berhubungan, namun memiliki arti yang berbeda. Yang pertama ada sabar, yaitu suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam keadaan sulit dengan tidak mengeluh, termasuk menahan sifat dari gundah, menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Selanjutnya ada ikhlas, yaitu sikap menerima segala sesuatu dengan lapang dada, melakukan sesuatu hanya dengan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisa Damayanti dari kelas ISR 20 STIMIK Alfat Sukabumi. Saya akan menjelaskan sikap rendah hati untuk memenuhi nilai UTS dengan mata kuliah kecakapan personal. Rendah hati merupakan salah satu sikap dan sifat yang terpuji. Pasalnya, dengan rendah hati maka dapat menjauhi sifat menyombongkan diri. Tentunya kalian juga cukup akrab mendengar orang dengan sikap dan perilakunya yang rendah hati. Namun, apakah sudah tahu arti rendah hati sebenarnya? Saya akan menjelaskan. Apa itu rendah hati? Rendah hati artinya tidak memandang rendah orang lain. Rendah hati sering disebut juga dengan tawadu, artinya tidak angkuh dan tidak sombong. Orang yang rendah hati selalu bersikap tenang, sederhana, dan bersungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Dalam Islam, arti rendah hati dikenal juga dengan istilah tawadu. Sikap tawadu ini juga telah dicontohkan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat Islam.
Sementara, arti rendah hati menurut pandangan Islam juga dijelaskan dalam Al-Quran serta hadis. Di antara arti rendah hati dalam penggalan ayat Al-Quran sebagai berikut. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, di sini saya memperkenalkan diri dulu. Nah, saya Egy Lesmana. Saya dari STIMIK Alfat Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kejujuran dengan tema peran penting kejujuran. Nah, kalian tahu apa itu kejujuran? Kalau tahu nanti kalian komen versi kalian sendiri di kolom komentar ya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa kejujuran sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam segala hal. Selain tentu saja kerja keras, usaha dan nasib baik. Dengan demikian, kita harus meyakini bahwa kejujuran sangat penting dalam kehidupan kita ya. Jelas ya kalau kejujuran itu sangat penting di kehidupan kita, karena itu salah satu sikap yang harus kita lakukan ya. Nah, lanjut, kejujuran harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua aktivitas yang kita jalani, karena pada dasarnya ia merupakan sumber segala kebaikan. Jadi seperti itu. Adapun di sini definisi daripada kejujuran itu sendiri, yaitu suatu sikap yang menyatakan hal sebenarnya atau fakta dan tidak berbohong ya. Nah, menurut KBBI, jujur itu lurus hati ya. Artinya kita melakukan segala hal itu dengan tulus gitu ya. Maksudnya ya kita melakukan suatu hal dengan ketidakcurangan seperti itu. Lalu jujur juga dapat diartikan tidak curang. Nah, seperti itu, yaitu melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku dan lain sebagainya. Jujur juga bisa bermakna kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Sifat jujur sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap individu. Wajib hukumnya bagi kita untuk selalu berusaha jujur dalam hal apapun, baik lisan maupun perbuatan. Sifat ini adalah dasar dan sebuah patokan, sebuah kepercayaan. Nah, jadi antara kejujuran dengan kepercayaan itu saling berkaitan ya. Ketika kita berbuat jujur, maka kita akan dipercaya oleh orang lain, seperti itu. Jika kita sekali dapat dipercaya, orang lain akan mempercayai kita dan menilai kita seterusnya baik. Mungkin teman-teman paham ya apa makna dari kejujuran itu. Seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herminda Jakaria. Saya mahasiswa STIMIK Alfat, jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu pengertian dan cara meningkatkan IQ. Oke, sebelum lanjut ke video, kita intro dulu. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan pengertian dan cara meningkatkan IQ. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dari IQ. Intelligence Quotient atau IQ merupakan skor total yang diperoleh dari serangkaian tes standar atau subtes yang dirancang untuk menilai kecerdasan kepada manusia.
IQ diciptakan oleh seorang psikolog, William Sten. Pada tahun 1912, Bersalo mengadakan metode penelitian untuk tes kecerdasan yang dianjurkan dalam sebuah buku. Inti dari IQ, kecerdasan intelektual, yakni aktivitas otak. Nah, otak adalah organ luar biasa yang ada pada diri kita. Beratnya hanya sekitar 1,5 kg atau sekitar 5% dari total berat badan kita. Namun, barang kecil ini sangat berharga dan juga mengkonsumsi lebih dari 30% pada semua kalori yang tersimpan dalam tubuh. Otak memiliki 10 hingga 15 juta sel saraf yang setiap selnya memiliki ribuan koneksi. Nah, kita lanjut ke cara meningkatkan IQ. Cara meningkatkan IQ yaitu ada beberapa cara. Yang pertama, pelatihan memori, mempelajari bahasa baru, belajar memainkan alat musik, sering banyak membaca, formal lanjut pendidikan, pemikiran psikospasial, keterampilan hubungan relasional, pengendalian eksekutif. Oke. Nah, pada pelatihan memori yaitu aktivitas pada pelatihan memori ini dapat membantu tidak hanya meningkatkan keterampilan memori, tetapi juga keterampilan berpikir dan bahasa. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk permainan seperti puzzle atau teka-teki silang, permainan konsentrasi, Rubik, hingga Sudoku. Nah, yang kedua ada belajar bahasa baru. Belajar bahasa baru dapat mengeksplorasi hubungan antar pembelajaran bahasa awal dan IQ. Faktanya, mempelajari bahasa melalui ucapan dan interaksi dari 18 hingga 28 bulan sangat bermanfaat untuk hasil kognitif dan secara otomatis meningkatkan IQ. Nah, yang ketiga ada belajar memainkan alat musik. Bermain musik bisa meningkatkan level seseorang dalam hal kecerdasan intelektual. Musisi biasanya memiliki memori kerja yang lebih baik ketimbang non-musisi. Peran penting musisi dimainkan memori ahli dalam kecerdasan alat musik. Ini wajar dan akan terjadi secara yang lebih efektif untuk meningkatkan IQ. Lanjut yang keempat, yaitu ada sering banyak membaca. Nah, pada dasarnya buku memang memiliki perkembangan kognitif yang hebat untuk otak manusia. Selain dapat meningkatkan ilmu, manfaat perkembangan buku semakin terasa ketika buku menjadi bagian dari kegiatan yang mengikat antar anak dan orang tua. Dalam penelitian terbaru, para peneliti menemukan bahwa ketika orang tua membacakan buku atau cerita untuk anak-anak mereka, biasanya anak memiliki kemampuan bahasa dan perkembangan kognitif yang lebih baik. Hal ini juga sangat membantu dalam pendidikan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Virgian Sukmamenggaran. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah kecakapan antarpersonal, yaitu dari dosen Bapak Dik Indrayana. Langsung ke poin saja. What is a social life? Apa itu social life? Social life adalah kehidupan sosial. Kehidupan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial atau masyarakat, unsur-unsur masyarakat soal kehidupan. Sebuah kehidupan disebut sebagai kehidupan sosial jika di sana ada interaksi antara individu satu dengan yang lainnya, dan dengannya terjadi komunikasi yang kemudian berkembang menjadi saling membutuhkan pada sesama. Dalam hal yang terjadi di lapangan, kehidupan sosial sangat erat kaitannya dengan bagaimana bentuk kehidupan itu berjalan. Jadi ada catatan, setiap orang sudah pasti berhubungan atau bekerjasama dengan orang lain. Hubungan itu bisa terjadi misalnya dengan saudara, orang tua, teman, guru, organisasi, dan elemen masyarakat lainnya. Tetapi social life ini berbeda-beda bentuk dan penempatannya sesuai dengan pribadi itu sendiri bagaimana interaksi tersebut dilakukan. Yang kedua ada aspek sosial. Aspek social life ini yang pertama mungkin satu aspek itu adalah simpati dan empati. Ketika kita melihat teman atau saudara yang
sedang merasa kesusahan atau terkena musibah bencana alam, pasti kita sebagai makhluk yang benar-benar memiliki jiwa social life ini mungkin merasa iba dengan simpati dan empati yang ada di dalam hati kita. Yang kedua adalah self awareness. Jadi self awareness ini adalah kesadaran diri yang terjadi ketika kita melakukan hal yang menurut kita salah. Contohnya, kita melakukan hal yang salah, terus kita sadar diri, dan kesalahan yang kita perbuat tidak akan diulangi lagi, dan sampai evaluasi diri, memperbaiki diri. Itu adalah self awareness. Yang ketiga ada penuh pengertian kepada sesama, mungkin ke diri sendiri, orang terdekat, dan lingkungan sekitar. Yang keempat ada tenggang rasa, mungkin ada rasa yang perlu digali dalam hati kita, kepedulian dengan rasa. Yang kelima ada kepedulian pada sesama. Kepedulian kepada sesama itu mungkin kepedulian terhadap hayati dan nabati, makhluk-makhluk sosial, karena kita sebagai manusia yang makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri walaupun kita berdampingan dengan makhluk lain. Yang keenam ada afiliasi dan resolusi konflik. Yang akan menyelesaikan konflik itu bahwa benar-benar ada interaksi di dalam suatu konflik itu. Tidak hanya satu yang bisa menyelesaikan masalah, kita juga butuh orang lain, begitu. Yang ketujuh ada komunikasi dua arah. Hubungan antar pribadi, komunikasi dua arah bisa, contoh kecilnya bisa komunikasi dua arah itu dari berbagai macam arah. Misalkan yang pertama, dari zaman sekarang, di zaman digitalisasi ini mungkin udah ada komunikasi antar dua arah seperti sosial media, kita berinteraksi secara virtual dan tidak secara face to face. Yang kedelapan adalah kerjasama, baik kerjasama secara langsung atau tidak. Itu sekarang sudah pada zamannya. Misalkan seperti gotong royong, kita sudah pasti ada di ranah ruang lingkup masyarakat yang penuh kerjasama, penuh gotong royong. Kalau kita memiliki social life ini yang ada di diri kita. Yang sembilan, penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik adalah memecahkan masalah, suatu itu masalah pribadi atau masalah bersama, mungkin bisa disebut ini dari sebagai aspek social life ini. Yang 10 ada mengembangkan kebiasaan positif maupun negatif. Untuk sebaliknya kita mengembangkan kebiasaan positif yang harus dilakukan sehari-hari. Contohnya di ranah masyarakat, bahwa kita harus menunjukkan bahwa kebiasaan positif kita dengan adanya interaksi sosial yang ada di dalam ruang lingkup masyarakat ini. Yang 11 ada tata krama, kesopanan dan kemandirian. Tata krama sangat penting. Yang pertama, itu memiliki adab yang katanya emang sebenarnya tata krama ini di atas ilmu. Orang yang memiliki tata krama itu sudah pasti orang yang baik, dan tata krama ini dibuat oleh siapa saja dan sudah menjadi faktor genetik dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-12 ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial bisa direalisasikan dari ruang lingkup masyarakat kita. Misalkan kita memiliki organisasi kita yang bertanggung jawab atas tanggung jawab sosial ini. Satu, nilai sosial dapat mempengaruhi perkembangan diri individu baik secara positif ataupun negatif. Ya, betul sekali. Nilai sosial dapat mempengaruhi perkembangan diri individu maupun negatif atau positif. Misal kita berada di suatu circle dari kelompok masyarakat atau ranah masyarakat ini, circle kita baik atau enggaknya, ya itu perkembangan social life ini, kehidupan sosial ini bakal berefek banget pada kita. Yang kedua, nilai sosial dapat memberikan pengaruh yang berbeda dalam tiap keluarga masyarakat. Pengaruh yang sedemikian rupa akan diberikan dari masyarakat kepada diri kita sendiri. Perubahan kita juga akan terbentuk oleh adanya sosial ini.
Yang ketiga, nilai sosial saling berkaitan sehingga membentuk suatu sistem yang senilai.